Sahabat kecil. Hai kawan, namaku Sigit Haryanto. Teman-temanku biasa memanggilku dengan sebutan Haria, tepatnya Hari Kamdev atau Choharya. Nama-nama itulah yang sering terdengar di telingaku. Setiap panggilan punya sejarahnya masing-masing. Mungkin sebagian dari kawan-kawan akan berpikir, pertama, kenapa panggilannya tidak Sigit saja mas? Kedua, kenapa harus Hari Kamdev mas manggilnya? Ketiga, bentar-bentar, Kamdev itu apa mas? Apa sih? Kok baru denger ini aku? Gitu kan? Gitu nggak? Ya kan? Ngaku aja, iyain aja lah biar yang nulis seneng maksa banget ya. Haha. Nah kayak gini kisahnya mas bro dan mbak Besti. Saat ini aku bekerja di salah satu lembaga keuangan mikro di suatu daerah yang masih masuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Lembaga tempatku bekerja ini berbadan hukum koperasi. Nah, tugasku di sini sebagai staf community development, biasa disingkat dengan Kamdev, yaitu seseorang yang bertugas untuk melakukan pengembangan pemahaman masyarakat anggota koperasi. Kami dalam beberapa tema yaitu kesehatan, pendidikan anak, keuangan keluarga dan juga kewirausahaan. Mungkin mirip dengan CSR, silahkan googling ya kalau masih bingung. Jika di perusahaan lain, biasanya ada yang berupa fasilitas umum, ada yang berupa hasil panen, ada yang jaminan kesehatan, ada juga yang beasiswa bagi anak warga yang terdampak dan lain-lain. Nah, cuma di lembaga tempatku bekerja ini agak berbeda yang diberikan kepada masyarakat, yaitu ilmu, karena kata Bang Narji Cagur di salah satu video yang ku tonton di YouTube, ilmu adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Gimana kawan-kawan? Setuju nggak? Terus gimana kawan-kawan? Sekarang udah tahu kan Kamdev itu apa? Pertanyaan nomor 3 sudah terjawab kan ya? Lumayan nyicil jawab dikit-dikit. Yuk lanjut jawab pertanyaan lain sambil cerita. Pekerjaanku setiap hari adalah kunjungan, udah kayak pejabat daerah kan ya? Tugasku mengunjungi 26 cabang yang ada di Jawa Timur yang tersebar di beberapa kota yaitu di Bojonegoro, Tuban, Jombang, Lamongan, Gresik, Pasuruan, dan Probolinggo. Dari kantor cabang satu ke cabang yang lain, bisa 4-5 kabupaten dalam 1 bulan. Lumayan kan ya? Biasanya antara 1-7 jam dari rumah kontrakanku. Kemana-mana aku biasa ditemani oleh si Liva, motor bebek handalkas petugas koperasi yang setia menjadi tungganganku kemanapun aku pergi. Panas, hujan, badai, kabut, jenggot, pundak, lutut, kaki. Loh kok jadi nyanyi mas? Maaf kelepasan, intermezzo ya, seruput kopinya lagi maang. Serupap asega arges lagi, yuk lanjut. Tugasku di cabang-cabang tersebut adalah melakukan mini training. Disebut mini training karena memang pesertanya rata-rata di bawah 15 orang. Aku biasa melakukan mini training tersebut kepada staf-staf karyawan yang ada di cabang maupun kepada anggota-anggota koperasi kami, yang semualah ibu rumah tangga, dan memang koperasi kami memiliki moto We Care for the Poorest Women. Penasaran koperasinya apa? Googling lagi coba, yang artinya kurang lebih lembaga ini memprioritaskan untuk membantu meningkatkan ekonomi perempuan yang berpendapatan sangat rendah. Nah, selain dari sisi ekonomi, lembaga ini juga ingin membantu masyarakat dari sisi yang lain, yaitu ilmu itu tadi. Dan kebetulan aku yang ditugaskan di sini. Nama hari berawal sekitaran bulan Agustus tahun 2018. Tuhan menugaskanku untuk menempati posisi sekarang ini, dan aku tugaskan di wilayah Ngajuk sampai dengan Malang. Nah, saat itu secara kebetulan manajer regionalku juga bernama Sigit. Beberapa kali email kami tertukar, yang seharusnya masuk ke emailku masuk ke email Pak Sigit. Begitupun sebaliknya. Akhirnya sebagai anak muda yang baik hati, aku mengubah nama panggilanku menjadi Hari, agar teman-teman cabang maupun dari regional wilayah lain tidak bingung lagi ada duo Sigit. Gitu mas bro dan mbak Besti, pertanyaan pertama dan kedua sudah terjawab ya. Aku adalah seorang pemuda keturunan Jawa asli. Aku lahir di sebuah kabupaten yang sangat damai, udaranya yang masih sangat asli. Spirit F Jamu salah satu tak lain kota tersebut, dengan bakso dan jamu sebagai jajanan kuliner khas kabupaten tersebut, yaitu Kap Sukoharjo, Jawa Tengah. Aku lahir pada tanggal 11 September tahun 1993 sekitar jam 7 malam dengan rambut hitam tebal, kulit sawo matang. Dulu saat aku lahir, aku harus dicelupkan air dingin dulu baru aku menagis. Begitu cerita ibuku dulu. Beberapa waktu setelah itu keluargaku melanjutkan hidup di perantauan, tepatnya di Kecamatan Boja, Kap Kendal, Jawa Tengah. Aku tumbuh
besar dan berkembang di sana, dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain. Di kecamatan inilah, aku memiliki 2 orang sahabat. Yang pertama bernama Fajar, temanku dari TK sampai SMP kami selalu satu sekolah. Ia seorang sahabat yang penampilannya cukup sederhana, tapi sangat cool. Pakaian apa saja yang nempel di badannya itu terasa pes keren gitu. Besoklah kapan-kapan kita ketemu sama dia ya. Ia terbiasa memilih pakaian yang cocok untuk dirinya dari kecil, dan sudah barang pasti, banyak cewek-cewek adik kelas yang ngefans sama dia. Sedikit nakal ketika kecil, suka bertarung dan selalu mempertahankan pendapat ketika merasa benar. Kemudian satu lagi sahabatku yang orangnya tergolong cukup pemalu. Ia bernama Adi, seorang sahabat yang tanpa pamrih membantu, berjiwa luas, biasa menjadi ruang saat temannya membutuhkan, sangat sederhana, sangat unik, konyol, dan dengan bakat main gitarnya yang mantap beb. Aku bahkan masih ingat betul punya hutang budi yang sangat besar dengannya. Kapan-kapan kita bahas di bab lainnya, harus saya sampaikan ke orang-orang, karena biasanya orang hanya akan membahas keburukan orang kan. Nanti coba kita rubah, kita bicarakan juga baiknya. Yang jelas bantuan darinya sangat-sangat menolongku waktu itu. Ia teman yang luar biasa. Baik. Salut, aku punya sahabat seperti dia. Aku, Fajar dan Adi 3 orang anak muda yang memiliki latar belakang yang mirip, satu nasib, satu daerah, dan satu penanggungan. Kemana-mana kami bertiga. Saat aku masih duduk di bangku SD dulu di daerahku masih banyak bully-membuli dan aku adalah salah satu korbannya. Pengen misuh kalau ingat kejadian itu. Pernah suatu ketika aku dijauhi satu kelas tanpa sebab yang jelas. Uniknya kejadian seperti ini terjadi berkali-kali aku alami. Dan terjadi hampir pasti setiap mendekati ujian akhir sekolah. Waktu kelas 6 SD, kelas 3 SMP, dan kelas 3 SMK. Why? Pakon? Nengopo? Kunaon? 5 dia? Mengapi? Menopo? Bah? Kembe? Opo sih? Kok aneh?